Selamat datang di sirkus terbaik bumi komoditas sepak bola, di mana harga diri sebuah klub besar bisa mendadak lebih murah dibanding harga bensin, dan drama di luar lapangan jauh lebih menghibur ketimbang taktik parkir bus 9 bek. Berbicara tentang bensin, apa kabar dompet kalian setelah kenaikan harga Pertamax yang melonjak drastis? Tapi tenang, jika Anda merasa kenaikan harga bahan bakar di pom bensin lokal itu sudah paling chaos dan merusak tatanan waras, mari kita tengok apa yang terjadi di daratan Spanyol. Di sana, ada sebuah sirkus transfer yang inflasi harganya jauh lebih membanggakan, melibatkan tuduhan penyebaran berita palsu, aksi saling sindir di media sosial, hingga ejekan resmi antar klub yang membuat martabat sepak bola modern tampak seperti pasar kaget hari Minggu. Mari kita sepakati satu hal, bursa transfer musim panas 2026 ini secara resmi telah kehilangan akal sehatnya. Pusat dari segala kegilaan ini bernama Julian Alvarez, penyerang mungil asal Argentina yang mendadak menjadi epicentrum perseteruan segitiga paling toksik antara Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid. Semua ini bermula dari desas-desus bahwa hubungan Alvarez dengan sang manajer Diego Simeone sedang berada di titik nadir. Kabarnya, La Arana merasa proyek olahraga di Metropolitano tidak lagi ramah bagi sepasang kakinya yang haus akan kejayaan. Narasi keretakan ini layaknya tumpah bensin yang langsung disambar oleh korek api bernama Barcelona. Barcelona datang sebagai pelopor pergerakan. Maklum saja, raksasa Catalan ini sedang dihantam badai krisis identitas di lini depan setelah Robert Lewandowski, striker gaek berusia 37 tahun yang telah menyumbang 119 gol dalam 191 laga, resmi angkat kaki pada Mei 2026 karena merasa misinya mempersembahkan 3 gelar La Liga sudah paripurna. Kepergian sang predator Polandia meninggalkan lubang sebesar kawah meteor di posisi nomor 9. Beruntung bagi Barcelona, hengkangnya Lewandowski memberikan pelonggaran beban gaji yang sangat masif. Slot wage cap mereka mendadak longgar, memberikan ruang napas finansial bagi Joan Laporta untuk melancarkan manuver agresif. Alhasil, pada Mei 2026, Barcelona maju dengan percaya diri, mengetuk pintu Atletico Madrid sambil menyodorkan koper berisi proposal transfer senilai 100 juta euro. Media-media lokal Catalan, para kules garis keras, langsung gencar menggoreng narasi bahwa kesepakatan sudah di depan mata dan Julian Alvarez akan segera memakai jersey Blaugrana. Namun, disinilah keindahan drama ini dimulai. Bukannya membalas dengan negosiasi yang santun di balik meja, manajemen Atletico Madrid justru memilih jalan kekerasan verbal di media sosial. Pada akhir Mei 2026, akun resmi X milik Atletico Madrid melakukan aksi trolling tingkat dewa. Mereka sengaja mengunggah sebuah berita palsu bursa transfer, lalu menghapusnya dengan sengaja 5 menit kemudian. Setelah netizen geger, Atletico dengan santai merilis pernyataan terbuka yang berbunyi, "Ingat, kami hanya butuh waktu 5 menit untuk membuat unggahan palsu ini. Jangan percaya semua yang Anda lihat, terutama jika itu terkait dengan Barca." Sebuah tamparan keras yang membuat lini masa X langsung chaos. Ini bukan lagi sekedar penolakan transfer, ini adalah pembunuhan karakter berkedok edukasi media sosial. Atletico secara terang-terangan mengungkit kasus Negreira dan ruwetnya birokrasi pendaftaran pemain Barcelona yang mirip dengan Adrián Bansos. Joan Laporta dikabarkan ngamuk sejadi-jadinya, mengutuk tindakan Atletico yang dianggap sangat tidak profesional bagi sesama klub elit La Liga. Saat Barcelona sedang meratapi nasib sambil memegang pipi mereka yang ditampar, entry in the room, Florentino Perez, sang Don, Presiden Real Madrid yang baru saja memenangkan pemilihan kembali, melihat momentum ini sebagai panggung sandiwara politik yang sempurna. Don Perez memiliki janji kampanye yang harus ditepati, yaitu melempar tawaran rekor transfer klub sebesar 150 juta euro untuk seseorang mega bintang. Maka pada tanggal 10 Juni 2026, bertepatan dengan hari di mana rakyat Indonesia menangisi harga Pertamax yang tembus Rp16.250, Real Madrid merilis pernyataan resmi. Mereka mengumumkan penawaran resmi sebesar 150 juta euro untuk Julian Alvarez, lengkap dengan bumbu narasi percaya diri bahwa Atletico Madrid pasti akan berterima kasih atas tawaran tersebut karena hubungan baik kedua klub tetangga ini. Secara taktis, ini adalah masterclass catur politik tingkat tinggi dari Florentino Perez. Dia tahu betul Barcelona sedang melirik Alvarez sebagai suksesor Lewandowski. Dengan melempar angka 150 juta euro ke ruang publik, Real Madrid secara sengaja merusak struktur pasar dan memicu inflasi harga. Strategi ini dirancang untuk memaksa Atletico menolak segala angka di bawah nominal tersebut, yang secara otomatis membuat Barcelona dengan kondisi finansial mereka yang masih terengah-engah langsung mati kutu dan mundur teratur dari perburuan. Real Madrid tidak benar-benar butuh Alvarez karena mereka sudah punya Kylian Mbappe.
Vinicius Junior, dan Rodrigo. Ini murni sabotase ekonomi berkedok transfer pemain. Akan tetapi, Florentino Perez tampaknya lupa bahwa manajemen Atletico Madrid tidak bisa dibeli dengan narasi diplomasi murahan. Tindakan Real Madrid yang mempublikasikan penawaran tersebut justru dianggap sebagai bentuk arogansi yang menjijikkan. Tanpa butuh waktu lama, Los Colchoneros langsung merilis counter statement resmi yang tidak kalah sarkas. Sebuah surat penolakan yang ditulis dengan tinta kejengkelan murni. Dalam salah satu poin resminya, Atletico menulis, "Bagaimana mungkin hubungan antara klub bisa berjalan baik jika kalian membuat kami tertawa bahkan lebih keras daripada Barcelona?" Sebuah kalimat yang menempatkan Real Madrid dan Barcelona dalam satu keranjang lawakan yang sama. Atletico menegaskan bahwa mereka tidak pernah berterima kasih kepada Real Madrid karena mereka tidak pernah menilai penawaran apapun untuk pemain yang berstatus tidak dijual. Mereka bahkan memberikan nasihat gratis yang menohok. "Kami menyarankan Real Madrid untuk berhenti mempublikasikan penawaran semacam ini dan juga berhenti membaca para pemain dari akademi kami." Sebagai penutup, Atletico mematok harga mati. Jika ada klub yang masih nekat bermimpi membawa pergi Alvarez, mereka dipersilakan datang ke markas La Liga dengan membawa uang tunai sebesar 500 juta euro atau sekitar 10,4 triliun rupiah untuk menebus klausul rilis sang pemain. Mengapa Julian Alvarez sampai diperebutkan hingga harganya meroket ke angka setengah miliar euro? Berdasarkan statistik sepanjang musim 2025-2026, performa pemain bertinggi 170 cm ini memang bukan kaleng-kaleng. Bersama Atletico Madrid, ia berhasil mengemas 20 gol dan 9 assist dari total 49 penampilan di semua kompetisi. Itu berarti ia mencatatkan rasio keterlibatan gol yang sangat impresif, yaitu 1 gol atau assist setiap 120 menit. Namun, panggung terbaiknya yang membuat Florentino Perez dan Joan Laporta sampai tidak bisa tidur nyenyak adalah Liga Champions. Di kompetisi tertinggi Eropa tersebut, Alvarez tampil kesetanan dengan mencetak 10 gol dan 5 assist hanya dari 15 pertandingan. Di bawah asuhan Diego Simeone, headmap pergerakan Alvarez menunjukkan bahwa ia tidak sekedar ngendok di dalam kotak penalti menunggu pasukan bola. Ia adalah tipe walk right striker sejati, penyerang modern yang mau turun jauh ke lini tengah untuk melakukan line up play, membuka ruang, dan melakukan pressing ketat sejak dari garis pertahanan lawan. Dengan total menciptakan 63 peluang emas sepanjang musim dan rating konsisten sebesar 7,15 di SofaScore, Alvarez membuktikan bahwa dirinya adalah aset taktis paling berharga di Civitas Metropolitano. Alhasil, perang harga yang diinisiasi oleh Real Madrid sukses merusak seluruh rencana masa depan Barcelona. Joan Laporta yang terlanjur berjanji kepada para kules untuk mendatangkan pengganti sepadan bagi Lewandowski terpaksa gigit jari dan resmi menarik diri dari perburuan demi menjaga stabilitas keuangan klub yang rapuh. Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo akhirnya menutup sirkus megah ini di acara televisi El Chiringuito dengan menegaskan bahwa saga telah usai. Julian Alvarez adalah jantung dari proyek masa depan Diego Simeone untuk merebut tahta La Liga dan Liga Champions musim depan, dilindungi oleh kontrak jangka panjang yang mengikatnya hingga Juni 2030. Julian Alvarez tetap bertahan di tempatnya, menjadi komoditas yang terlalu mahal untuk disentuh oleh mereka yang hanya modal gengsi. Jadi, untuk Barcelona yang gagal mendapatkan striker baru dan untuk Real Madrid yang tawarannya berakhir di tempat sampah, selamat menikmati kenyataan pahit ini. Setidaknya, kalian tidak perlu pusing memikirkan harga pertama yang naik menjadi Rp16.250 per liter. Karena untuk saat ini, yang paling terbakar dari seluruh drama ini adalah ego dan harga diri klub kalian sendiri.